Good people, asik. Bincang-bincang hangat, berbagi cerita, membuka pikiran, tambah wawasan. Informasi terkini di seputar kita, tentukan semangat ke masa depan. Lihat dunia dari sebuah sisi yang tak terlihat. Motivasi, inspirasi, bersama kita Good People. Dunia dari semua sisi yang tak terlihat. Motivasi, inspirasi, bersama kita Good People. Yeay! Yeay! Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Apa kabar good people di rumah? Apa kabar Good People? Seneng Iya. banget Soat ya kita Bener. di hari ini kembali lagi di acara yang pastinya seru banget, asik banget nanti. Pastinya dalam acara Good People, People asik. Wow. Tapi Nggak ada jengnya. Tapi Good People ini Ya. Saat nggak asik, nggak seru kalau nggak dilengkapi dengan band setia kita. Ada Semuka Semuka Band. Wah, gimana hari ini sehat? Alhamdulillah sehat dan pasti kita senang sekali ya di Good Bener. People ya. Karena bukan Good People kalau bintang tamunya nggak asik-asik. Kalau bintang tamunya nggak asik, apalagi hostnya dong. Iya Harus dong, asik. harus asik. Benar. Iya. Dan kali ini Ya. Saat kita juga akan menghadirkan bintang tamu yang Benar. menginspirasi, memotivasi dan bakal ngobrol asik banget nanti di Good People. Pastinya. Ngomong-ngomong nih soal Good People ya, soal Good People. Dia suka nulis nggak? Suka sih, dari dulu juga suka nulis ya, soalnya dari SD tuh suka banget nulis pelajaran. Oh, iya. gitu ya. Bener harus. Iya. Dulu apa kalau binder-binder itu tulisan binder? Tulisan ala-ala puisi-puisi Ala-ala romantis puisi-puisi, gitu ya, walaupun nggak iya. paham juga sebenarnya artinya apa. Benar. Kalau Saat gimana? Suka nulis? Enggak, tulisanku tuh hancur. Gitu ya. Ya, sama kayak diriku hancur ya. Ya, Jadi kurang lebih sama lah. Ngakuin diri sendiri ya? Iya. Oke, Nah. di Good People kali ini Saat kita akan menghadirkan seorang penulis yang udah jago banget nih. Penulis ya. Beliau penulis Penulis. apa nih sekarang? Tapi nanti kita tanyain langsung. Oke, penasaran Bener, ya. Langsung kita tanyain sama bintang tamunya. Oke, langsung aja kita panggil, ini dia Kak Kemala. Halo. Selamat datang di Good People. Silakan. Kasih diundang. Wow. Silakan duduk. Iya. Wow, silau ya. Lumayan. Silau sudah lama soalnya. Kak Kemala ini apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya, Baik sehat ya. selalu ya. Iya, alhamdulillah. Oke. Kak Kemala ini kita panggilnya yang lebih akrab biasanya apa nih Kak? Tante ya. Enggak Aduh, dong, Tante. masih muda gini, masih Iya. cantik. Oma-oma juga boleh Oh, kok. mama boleh juga, tapi lebih Sudah akrab kita oma. manggil Kak biasanya. Kak aja ya, Iya. benar. Kak Ade Oke, ya, Kak oke. Kemala ini biasanya sehari-hari ngapain aja sih Kak selama ini? Selain nulis gitu. Waduh, ini kondisi sekarang ini sangat-sangat super sibuk lah jadi ya. Super sibuk ya. Super sibuk. Sibuk jadi ibu rumah tangga gitu. Paling utama kan ibu rumah tangga ya. Sibuk ngeliat-liat bunga gitu. Wow. Oh, lagi musim Tetep nih. ya. Tetap ya, ya harus Zaman ya sekarang harus. nih, Tapi ya kerjaan kantor ya, kerjaan kantor sangat menyita waktu. Kalau sekarang. nulis apa nih? Lagi sibuk nulis apa? Kalau nulis kayaknya agak-agak kurang produktif. kali ya. Kurang produktif ya. produktif sekarang. Kira-kira kenapa tuh Kak? Perubahan apa ya, usia juga kayaknya usia mempengaruhi ya. terhadap mempengaruhi produktivitas ya? aktivitas karena terlalu melelahkan dengan kerjaan yang di kantor gitu. Tapi Kak Ade sebenarnya nulis itu sejak kapan sih Kak sebenarnya? Apakah memang dari kecil udah suka nulis gitu, Iya. atau ada pengalaman yang apa gitu sehingga suka nulis Iya. gitu? Ya, nulisnya pasti dari kecil. Pasti dari kecil. Sejak SD sudah menulis puisi. Sudah menulis ya puisi yang paling Puisi utama. ya, Jadi paling utama. tetap hari ini stylenya puisi. Jadi kalau ditanya orang di Kemawa itu penyair gitu.
dalam dunia tulis menulis itu kan ada novelis, ada cerpenis, ada penyair gitu. Nah, saya fokusnya di penyair. Jadi spesialisnya Spesialis penyair. penyair. Walaupun ya. saya menulis juga, menulis novel, juga menulis cerpen, juga menulis ulasan-ulasan opinian gitu. Jadi sebenarnya dunia menulis itu kan tidak stagnan di situ aja, kita mau kemana-mana aja. Luas bisa. ya, Ya berkeliaran aja, apalagi basic saya itu kan guru dulu, jadi guru matematika lagi ya. Kira-kira guru Coba bahasa Indonesia. pasti ada yang Iya. melihat guru matematika killer ya. Iya. Ya saya salah satu guru killer dulu. Guru killer matematika. Guru killer Tapi matematika. hatinya kan nggak killer kan Ya Kak? enggak ya. Kalau killer itu mungkin waktu mengajar ya. Ya. Beda sekali ketika kita mengajar dengan ketika kita menulis. Jadi ketika kita mengajar itu kan kepinginnya anak-anak kita pinter gitu. Benar. Kalau menulis ya imajinasi pembacanya yang harus kita utamakan. Tapi kalau mengajar itu kan anak-anaknya yang harus benar-benar bisa apa yang kita ajarkan gitu. Benar Oh, banget. Soal itu. suka nulis nggak dari dulu? Wow, saya gimana sih cara supaya kita minat buat nulis ini? Iya, Ya, karena kan mudah satu sekali. tulisan saya kan kacau ya. Tulisan ya? Tulisannya kacau. Oh tulisan nggak apa-apa kacau apa-apa, ya, kan bisa bisa ngetik belajar, sekarang ya, Kak, ya? bisa Soal ngetik. tulisan nggak masalah, tapi saya biasanya sudah nulis, saya sendiri nggak bisa baca. Itu yang jangan Itu ya. yang kacau. Oke, parah. Iya, tapi cara nuangin isi kepala dan tulisan itu seperti Ide. apa? Nah, Ide. itu biasanya kesulitan orang ya. Biasanya kalau kita pembaca pasti terinspirasi untuk menulis. Biasanya ya, ketika kita melihat kita membaca tulisan orang begitu bagus, begitu imajinatif, jadi kita kepikir, kok saya nggak bisa ya nulis seperti itu. Jadi umumnya tidak ada penulis yang tidak tukang baca gitu. Oh iya. Pakai tukang ya istilahnya, pakai tukang jadi dia ahli membaca. Jadi kalau dia nggak membaca, nggak ada basicnya membaca ya pasti dia menulisnya Inspirasinya juga kurang, kurang, gitu ya. nah, Berarti itu. kuncinya harus rajin-rajin membaca. Nah, baca, ya pasti. Kuncinya gitu. Jadi Tapi Islam awalnya juga nih- ikra kan? Gimana? Ikra. Kalau di Benar-benar. Islam juga yang paling utama ada ikra, Iya, baca lah. Nah, itu. Oke, Kak Ade ini pada awalnya suka nulis tuh sebenarnya kenapa tuh Kak? Apakah memang dari keluarga udah basicnya banyak yang penyair gitu atau enggak. memang gimana tuh Kak? Boleh Enggak, ceritain? jadi dalam keluarga itu kita umumnya pembaca. Semuanya pembaca. Jadi dari kecil kita sudah biasa melihat buku, komik, malah Coughing Hook kita sudah punya dari kecil. Kalau majalah itu dari kecil kita sudah membaca, ada pelita di dulu, ada korannya yang kita baca dari kecil. Majalah Dunia Wanita, mungkin itu belum pernah dengar kan Belum ya? pernah. Iya. Majalah Kartini. Jadi kita itu memang dibiasakan membaca dari kecil. Tapi basicnya kami itu penari sebenarnya. Oh, penari. Penari, tapi tetap di dunia seni ya? Ya, Sambil penari. membaca tapi menari. Menari. jadi Gimana tuh? jadi beda zaman dulu ketika kita membaca, memang orang tua memberi, kakak-kakak saya memberi buku bacaan, tetapi kita itu dipaksa untuk bekerja yang lain. Jadi kita membaca iya, kita harus belajar mengaji iya, kita harus menari juga iya. Jadi banyak semua seni itu kita harus pelajari dulu ya. Orang tua saya mengajarkan saya menjahit, mengajarkan saya membuat kue. Jadi kue-kue yang tradisional, misal kue kara-kara itu, nah saya bisa seperti Bisa itu ya? karena waktu kecil itu diajarin gitu, Oke, jadi dibiasain keterampilannya Luar jago. biasa Nah, malah ini ya, semua serba bisa ya. diharuskan. Jadi Iya. dari keluarga diharuskan kita belajar menjahit, menyulam, kita membuat kain kasap itu kita belajar seperti itu. Tapi ini penting ya Kak Ade ya, Iya, apalagi anak-anak harus. muda zaman sekarang nih good people ya harus belajar tradisi. Ya, harus. Biar tradisi kita tidak tertinggal gitu ya. Karena nanti diambil orang juga kalau kita nggak pelajari lagi kan. Benar. Iya, harus cintai juga tradisi kita. Ya, tujuan menulis itu sebenarnya kalau saya ya secara pribadi saya itu ingin menyampaikan ke orang-orang bahwasanya kebudayaan kita itu luar biasa loh. Nah, ketika menulis novel, apa yang saya ingin tuliskan di situ? Yang saya ingin tuliskan adalah kebudayaan lokal kita. Ya. Jadi lokalitas itu yang kita ingin tampilkan sehingga ketika orang membaca ada nilai lebihnya loh dari tulisan-tulisan yang lain gitu. Kenapa? Ada lokalitas yang tidak diceritakan oleh orang lain, kita ceritakan di situ gitu. Itu. Kalau Kak Ade kalau nulis puisi nih, biasanya tema-tema apa sih yang biasa diangkat gitu? Oh, kalau saya bukan orang yang suka melihat tema ya, itu nomor satu. Jadi ketika kita ada lomba harus dengan tema ini, saya jarang mau nggak ini, ikut gitu, karena saya bukan penulis tema gitu.
Saya bukan menulis dalam rangka. Iya. Saya selalu menulis apa yang saya lihat, apa yang ingin saya tuliskan. Nah, misalnya saat tsunami gitu. Kita menulis tsunami otomatis semua. Ketika Covid misalnya. Kenapa kita harus menulis Covid gitu? Karena lagi hype-nya itu juga. Kok kita lagi merasakan hype, lagi juga memang gitu ya. lagi hype. Orang sedang Covid senang ya hype. Iya. enggak Covid, apaan itu hype? Covid Iya. itu musibah ya. Iya, Iya. itu untuk pembelajaran sebenarnya. Kenapa kita harus menulis Covid? Misalnya, itu bukan tema ya, tapi apa yang aktual hari ini itu yang kita harus tuliskan, harus kita tuangkan sehingga yang kita tuliskan itu update selalu gitu. Update selalu. Artinya kita kan berkembang hari ini apa ya yang sedang boomingnya misalnya dalam hal ini. Oke, tapi Kak, nih ada satu cerita anak muda biasanya suka nulis Kak, tapi untuk memulainya itu yang susah. Itu memang paling susah untuk memulai ya. Memulai sesuatu tuh kayak suka nih menulis tapi kata tegak pertama tergerak. apa Kata ini pertama ya, apa gitu. nih ya. Ya, itu kayaknya hampir semua ya mengalami itu. Penulis yang sudah senior juga mencari kata pertama itu yang sulit sekali. Iya. Pasti sulit itu. Tapi ya Tapi ada kiat-kiatnya nggak sih Kak? ya bingung juga ya. Biar Bingung jago juga ya. juga nih Karena nulisnya, kalau mikirnya kalau saya gimana? sih ngalir aja. Saya suka ngalir aja. Tapi yang paling penting itu gak tahu ya, biasanya kalau melihat sesuatu yang menarik saya pasti Memulai itu ya. dengan itu. Tapi bisa saja kata yang pertama kita mulai itu nggak jadi, kita nulis terus nanti ketemu yang mana yang pertama gitu. Oke, tapi kalau misalnya udah banyak nih tulisan yang dikumpulkan, anak-anak muda mungkin yang suka nulis itu karya-karyanya udah banyak tuh Kak di kamar, dipajang di kamar Iya. aja gitu. Tapi gimana sih Kak cara publikasinya gitu? Nah, sekarang- biar dikenal orang. Ya. Sekarang itu dunia yang paling mudah loh untuk menulis. Sekarang ini ya. Benar. Kalau zaman-zaman kami dulu menunggu diterbitkan di media, Iya. ya zaman kami dulu itu pun seminggu kan satu kali, Iya. minggu misalnya, Serambi Minggu minggu sampai hari gitu, Minggu. Serambi minggu, waspada mungkin Rabu kayak gitu. Jadi sebulan itu cuma 4 kali, 4 orang yang bisa masuk misalnya, itu kan luar biasa ya. Iya. Mempublikasikan karya kita bisa aja putus asa dengan karya kita udah sebulan 2 bulan nggak dimuat diterbitkan. gitu ya di media. Sekarang kan mudah sekali, semua media bisa kita gunakan. Apalagi media online sekarang. Media bisa, online, ya. media online kan tidak terlalu ketat ya. Iya. Nah, kenapa kita tidak membiasakan Membiasakan, mengirimkan karya? Sekarang di Facebook saja kalau kita punya karya bagus itu ada yang apresiasi. Benar. Jadi nggak sulit Di media sebenarnya. sosial pribadi gitu Kak. Iya, ya, bisa iya. Itu bisa. kayak caption Instagram ya. Iya, bisa kita tuangkan di situ. puitis, puisi-puisi, Iya, karya quote-quote sendiri. galau. Quotes-quotes Iya. galau. Itu yang jago ya Man ya, gimana sih? Tapi kalau saya sekarang kan suka foto tuh. Nah, foto misal bunga ini ya, bunga pagi-pagi ngeliat bunganya segar gitu. Nah, saya selalu membuat captionnya tuh puisi. Selalu itu. Jadi supaya saya melatih, setiap hari saya melatih Misalnya puisi. contoh janda bolong. Jadi janda bolong. Kenapa engkau Isi. bolong? Ya tentu pertanyaannya bukan seperti itu. Oh, bukan seperti itu ya. Kok menulis untuk bulan, misalkan contoh saya nih lagi lihat bunga janda bolong nih. Wow, mekar sekali ya. Saya tulis nih. Kasihan ya bunga janda bolong nggak mekar ya. Nggak mekar. Dia bolong-bolong Di dulu. bolong-bolong juga ya. Oke lah, lidah mertua. gitu. Iya. Kenapa lidah mertua gitu tidak tulis? Panjang sekali ya lidah mertua ini. Ya ide-ide seperti itu tuh yang nggak sulit untuk saya tulis gitu. Ya karena nggak terbiasa aja. Itu nggak terbiasa. Sebenarnya menulis itu bukan sesuatu yang luar biasa ya, bukan ada di planet luar itu, dia ada di kita, di sekeliling kita. Kapan aja kita bisa menulis, tapi kita bisa nggak menjadikan menulis ini adalah pekerjaan gitu. Iya. Habit kita setiap hari kita menulis, kebiasaan kan jadinya. Jadi nggak ada sesuatu yang kita anggap sulit kalau itu kebiasaan gitu. Kari, tapi dari karya-karya Kak Ade Kemalan yang udah banyak banget nih ya, yang paling terkenal, yang paling dikenal, yang paling fenomenal tuh karya yang mana sih Kak? Kalau sampai hari ini justru puisi dahaga laut ya. Puisi Dahaga Laut. Puisi dahaga laut itu masih sampai hari ini masih banyak yang baca gitu. Puisi Covid juga kemarin lumayan banyak, tapi ya tentu dengan rentang waktu sekian lama itu yang paling banyak justru dahaga laut yang sampai sekarang gitu. Dahaga Laut yang Karena masih- puisi tsunami ya. Oke, Gitu. terus selain puisi Kak Ade suka nulis apa lagi nih Kak? Kalau dulu ya suka Resep masak nulis ditulis juga.
Mestinya ya. Mestinya. Mestinya. Iya dong, masakan tradisional kita buat juga tulisan. Nah resep. itu, jadi saya pernah ketemu dengan pemeretnya pemeret ya Kompas ya. Waktu itu kita menulis buku untuk Megawati, jadi ketemulah sama orang Gramedia ya, orang besar Gramedia itu, bukan badannya besar tapi orangnya dia. Nah beliau menyatakan kalau kita kirim resep masakan Aceh, beliau langsung mau cetak itu. Oh, Menerbit, ada yang nampung itu ya. Menarik ternyata. Tapi itu saya bukan penulis tema, kembali lagi ya. Saya bukan menulis tema, saya menulis apa yang saya inginkan aja. Nah, belum menginginkan menulis tentang resep masakan ya enggak gitu. Nah, Berarti yang menjadi kemarin tantangan lebih ke pengarang bebas ya. ya. Sekarang saya punya tantangan satu. Apa itu? Saya mau menulis puisi rempah. Rempah. Karena jalur rempah itu mau didaftarkan ke UNESCO 2024. Nah, di Aceh ada 2 titik itu jalur rempah, ada Banda Aceh dan Aceh Utara. Nah, bagaimana kita menulis rempah itu ke dalam puisi, ke dalam tulisan. Tapi kalau ke novel saya sudah. Di novel sudah. Novel saya Selusuh itu saya menulis tentang rempah-rempah Tapi Aceh. kita nanti tungguin ya Iya. Puisi ya, doain. Rempah ini ya. Puisi rempah itu menarik ya. Kak Ade, kita tadi kalau Kak Ade tadi ada mau tantang juga, kita mau tantang Kak Ade juga nih untuk bacain puisi yang paling fenomenal tadi katanya ada Oh, Dahaga Laut. ya. Boleh nggak nih, Dahaga Kak? Laut. Tapi kalau Dahaga Laut saya Yang apa yang Kak Adik lihat di sini jadiin puisi. Ya. Ya kan apa yang kita lihat kita tuangkan ya. butuh waktu loh. Oh, butuh waktu ya. Enggak segampang itu ya. Saya mau cepat-cepat. Saya mau Oke, cepat-cepat mau cepat-cepat aja, kita percepat. saya Ya. mau People bebas. melarikan diri ini. Melarikan diri kan. Saya harus cepat-cepat karena ada sesuatu yang memang harus saya kerjain segera. Iya. Ya, Saya ditunggu. sambil nunggu Kak Kemal lagi. Gini. Iya, coba bacain puisi Pia. Aduh. Iya, apa aja Jangan ya, nanti kabur nih ya good people di rumah. Oke, good people. Kita kali ini akan dengerin satu puisi ya yang udah fenomenal banget, dikenal banget dan sampai hari ini masih terus dibacakan oleh para penyair-penyair yang suka jago-jago baca puisi ya. Puisinya Dahaga Laut dari Kak Ade Kemalawati. Oh, saya rubah. Saya nggak mau Oke, jadi Dahaga gimana? Laut. Karena Dahaga Laut itu sudah lama. Sudah terlalu lama Oke, ya. jadi yang paling baru ya Kak? Saya punya puisi lockdown COVID-19. Lockdown COVID-19 luar biasa kita. Pernah dengar, pernah baca? Belum pernah, ini baru pertama kali Aduh, nih. kasihan. Kita Khusus dengerin Kasihan. langsung Dengar langsung. puisi Lockdown Lockdown COVID-19 dari Iya. Kak Ade Kemalawati. Nah, jika badai debu mengepung rumahmu, apakah kau biarkan pintu dan jendela terbuka? Kau dan keluarga tanpa usaha, tanpa pelindung muka, membiarkan ia menyerang mata, kau hirup tanpa sengaja yang bersamanya. Ia merajalela, mendekam di paru-paru kita, lalu maut berpesta pora, memainkan nyawa kita. Jika badai yang gemuruh dari kejauhan telah terdengar begitu mencekam, lalu kau dan orang-orang sekampung tak menghiraukan keadaan karena merasa disayang Tuhan. Bebas berkeliaran, mendatangi keramaian, menikmati gelas-gelas kopi di warung kesayangan, membiarkan waktu bebas berjalan, kau kebal seolah imun dalam genggaman, mudah dikendalikan. Bersiaplah saudaraku, kita tak tahu kapan badai itu benar-benar tiba. Suaranya sudah bergemuruh berbulan-bulan lamanya, bukan menyusup saja ke telinga kita, tetapi sudah begitu keras suaranya. Akankah kita tak bergeming menutup mata, membiarkan pintu rumah kita yang rapuh terbuka begitu saja, rumah dengan dapur seadanya, kita biarkan terkubur dengan debu bencana. Mari saudaraku, mari gunakan telinga kita, dengarkan suara badai itu, liukan anginnya mengandung hama, belum ada penangkalnya. Tak cukup sekedar menutup tirai jendela, kita harus mengunci pintu dan jendela. Ini bukan badai biasa yang sekedar meluruhkan ranting tua, tapi ia akan menjadikan beranda rumah kita sepi tanpa cahaya, tanpa canda tawa keluarga kita setelah ia menjauh selamanya. Maka tutuplah pintu dan jendela rumah kita hanya untuk sementara,
Sementara badai debu bencana, virus corona berpesta ria, sementara maut memperlihatkan muka bengisnya di mana-mana, di seluruh jagat raya. Siapkan pelindung muka kita, pelindung jiwa kita dengan ridanya. Banda Aceh 21 Maret 2020. Luar biasa. Keren banget. Hampir setahun yang Lockdown lalu. COVID-19 dari KAD Kemalawati. Luar Nah, biasa, ya. keren banget. Waktu itu orang-orang tidak mau untuk mengenakan masker, COVID, apalagi facial ya. Apalagi facial ini. Belum ada penangkalnya. Nah, sekarang kan Iya. kita sudah harus disuntikkan, Iya, divaksin. Nah, itu. Jadi Oke deh Kak Ade, ini kita saatnya mau manggil juga nih untuk bintang tamu kedua kita hari ini yang nggak kalah keren dari Kak Ade Mana? Kemalawati ya. Langsung aja kita panggil, ini dia Adam Zainal. Adam Zainal. Yeay, selamat datang di sini. Good people. Silakan kami- duduk, Bang. dia tanya sebelah sini. Oke, good people. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng Bang Adam Zainal ya. Terima kasih Kak Ade Kemala sudah Terima sharing kasih, banyak Kak sekali Ade, di Good People benar. kali ini. Ya. Untuk Good People jangan kemana-mana, tetap di Good people, asik. Asik. Good people, asik. Indonesia terus berupaya dalam memerangi dan memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Agar upaya ini berhasil, mari kita bersama-sama mendukung pemerintah untuk melakukan segala aktivitas di rumah aja. Melakukan pekerjaan kantor cukup di rumah aja. Melakukan kegiatan belajar di rumah aja. Dan melakukan kegiatan ibadah cukup di rumah aja. Dengan begitu kita sudah ikut andil dalam upaya memerangi dan memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kebersihan. Abu, Ya, itu Rapai mau dibawa kemana? nanti ada tim kesehatan dari kabupaten. Ya. Kita akan menyambut dengan seni tradisi pencegahan COVID-19 ini. Ini ada kuliah juga. Dia mau kuliah ya? Iya, mau kuliah. Nah, tapi ingat ya, ya pakai masker, Ya, kemudian cuci tangan, oke. dan jangan lupa jaga jarak. Siap, Abu. Ada anak Pak Kecil, Dek Pia. Hei, mau kemana kalian? Ya, sini dulu. Kenapa nggak pakai masker? Ada Abu. Ini saya mau ke kantor. Assalamualaikum Pak Kecil. Waalaikumsalam. Geser, jaga jarak. Ini Pak Kecil. Keluarga kita ada korban Pak Kecil. Ya. Corona Pak Kecil. Ya, inilah yang saya ingatkan sama kalian. Ini kan sudah kejadian. Makanya kita harus mematuhi protokol kesehatan yang sudah ada. Ingat, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Ini Bubar. Good people, asik. Lihat semua dari sebuah sisi yang tak terlihat. Motivasi, inspirasi bersama kita good people. Dunia sebuah sisi yang tak terlihat. Motivasi, inspirasi bersama kita good people. Yeay, good people. Asik. Masih di sini ya Iya. saat ya. Walaupun tadi Kak Ade Kemalawati sudah meninggalkan kita, nggak apa-apa Iya. ya, karena memang ada kesibukan yang tidak bisa Benar. ditinggalkan. Tapi kita masih akan ngobrol-ngobrol asik nih bareng Bang Adam Dan Zainal ya. Apa kabar Bang Zainal? Adam panggil apa? Apa Adam atau Zainal panggilnya? Adam ya. Oke, Lebih bukan dikenal Hawa Adam ya? ya. Hawa nggak ada Hawa. Mau jadi Hawanya? Enggak. Oke Bang Adam, gimana nih hari ini? Semangat terus ya hari ini ya. Insya Allah. Oke, kita bakal bahas-bahas tentang karya-karya Bang Adam yang belum kita tahu gitu ya. Nanti kita bakal kepo ini. Tapi biar ngobrolnya lebih asik lagi, Pia mau ngambil minum. Rahmat silakan. Oh iya. Melanjutkan, Nah, ya. Bang Adam. Jadi kan Bang Adam ini kan juga seorang penulis ya. Basicnya tapi jurnal. Novel. Novel.
Oke, ini baru launching novel ya? November tahun lalu ya. November tahun lalu. Cerita tentang apa novelnya nih, Bang? Tentang seputar kehidupan anak muda di Aceh, Oke. khususnya Banda Aceh. Khususnya Banda Aceh ya. Apa ini yang Bang Adam lihat sebenarnya dengan seputar anak muda Banda Aceh? Nah, apa nih keresahan apa nih sebenarnya di tulisan itu? Sebenarnya nggak ada Keresahan sih nggak ada ya. cuma tulisan yang ringan, maksudnya Tulisan ringan, contohnya. diskusi-diskusi anak muda di warung-warung kopi, perjalanan-perjalanan muda, aktivitas pemuda di Banda Aceh. Aktivitas muda Banda Aceh. Tidak ada keluhan dalam novel itu, hanya menggambarkan kehidupan anak muda. Oke. Mungkin semangat anak muda kan di Banda Aceh kan ragam latar belakang dari daerah-daerah merantau atau kuliah di Banda Aceh, kan mereka berjuang bertahan hidup di Banda Aceh. Jadi itu yang ditulis. Oke, tentang keseharian anak muda yang ada di kota Banda Aceh. Nah, Oke, tadi Pia belum dengar nih. Belum Bang dengar Adam ya? sebenarnya suka nulis apa nih, Bang? Novel. Novel ya, jago nulis novel. Dari kapan sih Bang sebenarnya mulai nulis novel ya. gitu? Novel-novel dulu yang dibaca romantis nggak? Sedikit romantis. Waduh. Cuma kalau mulai menulis novel dari 2016. Dari 2016, berarti baru 5 tahun, 5 tahun. ya Bang ya. Oke, itu pada awalnya kenapa sih Bang nulis novel? Apakah memang ada cerita yang ingin diangkat gitu dalam novel itu? Mungkin cerita romantisme Bang Adam sendiri gitu ya? Mungkin pernah Kita nggak dituangkan tahu, nggak di novel? gimana Bang? Sebenarnya keinginan menulis begini, kan di era ini kan banyak platform media sosial kan. Jadi nulis di media mungkin karena membentuk sebuah cerita, menghidupkan tokoh-tokoh dalam cerita. Jadi ada ini komentator dari orang-orang bilang ini bagus ini dibukukan. Jadi fokusnya ya melanjutkan cerita. Jadi tahu-tahunya jadi novel. Tahu jadi novel. Itu berawal dari nulis-nulis di status Facebook, di IG kan. Oke, caption berarti Bang ya? Nggak caption, Atau gimana? Nggak memang caption, menulis. tapi Emang panjang. ada tokoh yang dibentuk ya, ada Ya, tokoh ada yang tokoh yang dijadiin dibentuk. gitu. Itu ada Instagram atau sosial media yang khusus memang untuk nulis atau memang di Instagram pribadi ya Bang? Gimana Bang? Di akun pribadi di Instagram. Di akun pribadi ya. Oke, berarti nulis novel. Kalau misalnya untuk terbitannya itu gimana Bang? Adakah memang menerbitkan buku atau memang orang bacanya itu memang hanya di media elektronik gitu? Gimana Bang? Buku fisik. Fisik ya, memang Terbit fisik. Kalau untuk publikasinya gimana tuh Bang? Di Aceh aja atau sebenarnya udah kemana-mana nih? Iya, Udah sampai bukunya, keluar Aceh novelnya. juga gitu? Cuma Gimana Bang? kemarin kan buku yang kemarin terbatas cetak. Ada juga yang pesan dari Jakarta, dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi ya. Cuma Luar biasa khususnya ya, di Saat Aceh. ya. Ya, tapi kita pengen tahu nih proses penerbitan itu seperti apa sih Bang? Maksudnya kita mungkin Aca nih ya kan, teman kita dari Semuka, ini penulis misalnya, dia pengen tulisan dia pengen diterbitkan, tapi kemana jalurnya nih? Apakah jalur Transkutar aja? Aduh. Ya, L300. Bukan ya. Bukan Tadi itu. kita lagi bahas novel. Iya, ya kan novelnya mau diterbitkan. Gimana cara nerbitin novel tuh? Biar ada orang yang membaca dong novel kita. Apalagi dalam bentuk fisik. Nah, seperti apa? Tapi sekarang saya rasa mudah Bang. Karena kan di Instagram sendiri di banyak akun-akun penerbitan, baik indie maupun mayor ya. Oke. Kita hanya menyiapkan naskah lalu menawar ke mereka. Oh, kayak proposal ya? Nah, menawar naskah. Tawarin dulu. Jika diterima, dikonfirmasi. Tidak diterima pun dikonfirmasi. Oke, berarti sekarang udah mudah banget ya Bang ya. Mudah. Oke, Bang Adam nih sebenarnya Bang Adam ini selain nulis biasanya sehari-hari ngapain aja sih Bang? Kita belum tahu nih. Iya. Belum kenalan lebih. Iya, orangnya cool ya, intens. dalam ya. Dingin orangnya. Apa Bang Adam mau seperti ini? Dingin orangnya, kalem. Enggak juga saya. Saya latar belakangnya jurnalis. Jurnalis, oke. Cuma ini masih magang. Oke. Let's see ke depan gimana ya Bang ya. Berarti biasanya memang jurnalis, terus sekarang sambilan itu suka nulis gitu ya. Nulis itu udah menjadi kebutuhan sebenarnya. Kebutuhan, oke. Jadi kan nulis ibarat kita minum kopi kan. Kalau seseorang sudah disuguhkan dengan kopi, dia akan kebiasaan. Tetap mintanya kopi kan. Menulis juga demikian. Ketika kita sudah biasa menulis, ya menulis. Oke, jadi menulis ini sebenarnya udah jadi profesi abang juga gitu Bang ya?
penulis gitu. Iya. Harus ya. Mau Bang, ya. disebut penulis atau apa nih, Bang? Jurnalis. Jurnalis. Ah. Tukang coret aja. Coret-coret. Karena semua orang penulis sebenarnya. Sebenarnya semua orang penulis Kan ya. menulis semua. Dari sudut pandang apa nih? Dari sudut pandang menulis. Oh, oke, dari sudut pandang Oke, menulis. jadi sebenarnya menulis ini juga salah satu yang paling penting ya di hidup abang sekarang ya. Pasti dong. Pasti. Pasti. Maksa ya? Oke. Pasti dong. Maksa, Tapi gitu kan ya. mungkin kan dari teman-teman semuka mungkin mau bertanya kan. Oke, ada yang ingin ditanyakan. Mungkin kayak Aca nih suka menulis surat nggak buat Kalau nulis surat enggak, paling mungkin dari caption-caption Instagram aja sih. Aduh, Oh, caption Instagram. Mungkin mau tanya buat abang, gimana sih buat caption yang menarik gitu, yang Instagramable gitu. Gimana tuh. Tapi juga nggak susah-susah, Benar. tapi kan tetap keren gitu. Oke, buat aja good people asik. Ya gitu. Simple kan, tapi tetap asik. Good people. Gimana Gimana, bang? Badam? Nih. Kalau untuk milenial ya, kita nggak tahu apa yang dibutuhkan ya. Kalau milenial paling puitis kan, caption-caption yang puitis, yang romantis ya. Cuma kalau saya sendiri jarang buat caption yang satu kalimat atau yang pendek-pendek. Oke. Oke, untuk mungkin ada trik sendiri nggak nih bagaimana nih cara kita menuangkan novel itu kan sebuah karangan ya. Benar. Iya. Dan panjang Dan banget panjang biasanya itu ya. cara untuk menyatukan ide-ide dalam cerita itu seperti apa? Bang Adam itu banyak ide di dalam cerita nih. Heeh. Ada drama di situ diisi kan, ada ya seperti itulah contohnya. Cuma awal-awalnya nggak tahu juga bang prosesnya apa struktur atau kurikulum atau apa namanya fase-fase dalam novel ya sehingga dikatakan menjadi novel. Jadi sebenarnya dukungan penerbitan itu yang kita butuhkan. Orang itu kan tahu maksudnya ini epilognya, ini prolognya, ini masuk ke babnya kan. Orang itu tahu. Kalau ketika novel udah jadi, barulah pembaca yang akan menilai kan. Nanti pembaca akan tahu, oh ini di bab ini ada kisah dramatisnya, di bab ini ada konfliknya, di bab ini ada kesedihannya. Ada kesedihannya, berarti di setiap bab memang diisi seperti itu, memang udah di set seperti itu ya. Tapi sebenarnya gimana sih bang tips menulis novel nih ya untuk yang mungkin masih baru-baru belajar nulis khususnya untuk novel. Tapi jangan dijawab dulu bang, kita sekarang mau lihat dulu nih ada info menarik tips-tips menulis. Yuk kita lihat. Kali ini saya akan membocorkan rahasia saya dalam menulis naskah. Yang pertama, selalu siapkan notes dan pulpen, atau bisa diganti dengan notes yang ada di ponsel. Tentu saja ini untuk menulis ide-ide liar yang kita dapatkan secara spontan, karena ide bisa didapatkan dimanapun dan dari siapapun. Ide bisa berdasarkan dari pengalaman kita sendiri dan pengalaman orang lain. Dan kekeliruan yang paling sering kita lakukan adalah kita merasa kita akan selalu ingat dengan ide liar yang kita keluarkan. Padahal bisa saja 5 menit kemudian kita lupa. Makanya selalu catat. 2. Ketika kawan-kawan sudah yakin bahwa idemu akan menjadi sebuah naskah, pastikan alasan si tokoh, konfliknya, dan penyelesaiannya matang. Karena bagi saya, berbagai macam komponen dalam novel itu penting, tapi yang paling penting adalah 3 hal tersebut. Tanpa ada alasan yang kuat, tanpa ada konflik yang kuat, dan tanpa ada penyelesaian yang bagus, pembaca tidak akan merasa terikat dengan cerita yang kau ciptakan. 3. Jangan lupa riset, agar latar belakang tokohmu tidak terasa tempelan atau sebagai penghias semata. Kalau kawan-kawan ingin membuat tokoh yang suka kopi, perdalam tentang kopi. Kalau kawan-kawan ingin membuat tokoh seorang musisi, perdalam juga dunia musik. Jangan ragu untuk background riset ke sebuah tempat di mana kawan-kawan akan membuat latar cerita. Atau minimal googling deh, udah gampang kok sekarang. 4. Matikan ponsel. Serius, ini penting banget. Ponsel itu mengganggu banget ketika kita nulis naskah. Bayangkan lagi asik-asik nulis, tahu-tahu gebetan nanya, lagi apa? Aduh, buyar semua ide. Makanya mematikan ponsel itu penting. Dan kalau perlu, minta izin ke si bebek atau gebetanmu. Dan jelaskan bahwa dirimu akan menulis naskah sejenak. 5. Cari ruangan sunyi. Bisa ruangan peredam atau bisa di hutan. Di ruangan bising pun sebenarnya boleh, yang tidak ada dialog dari manusia-manusia lain, karena itu mengganggu banget. Tapi kalau kawan-kawan tidak bisa menghindari keramaian, mungkin bisa memakai headphones, nyalakan lagu, dan tentu saja lagunya yang tidak berlirik dan tidak terlampau emosional. Ya, musik-musik instrumental yang menenangkan.
Fungsinya agar tidak terdengar suara keramaian dan bisa mengolah mood kita menjadi lebih tenang dan netral dalam menulis. 6. Ketika pemikiranmu sudah terus mengalir seperti air dan ketika kamu tidak bisa berhenti, jangan coba-coba memikirkan apa yang bagus dan apa yang buruk. Karena itu akan membuat kita berhenti menulis sejenak dan berpikir bahwa, aduh, kayaknya ganti cerita aja deh. Padahal tidak perlu seperti itu. Mungkin saja yang kita ketik itu sedang bagian garingnya dan itu bisa menjadi jembatan untuk bab berikutnya. Dan ini menyambung ke poin ke nomor 7. Berhenti menjadi editor untuk diri sendiri. Ketika kita masih sibuk menulis, baru 2 halaman, ngedit lagi. Baru 3 halaman, balik lagi untuk ngedit. Baru 4 halaman, aduh kayaknya kurang, ngedit lagi. Capek. Jadinya kita melakukan 2 hal sekaligus. Padahal tulis saja dulu. Untuk masalah typo atau diksi yang kurang, bisa diperbaiki nanti kok. 8. Kalau terkena writer's block, tutup sejenak laptopmu atau gadget apapun yang kau pakai menulis, pergi keluar dari tempatmu menulis, jangan menulis apapun dan nikmati suasana. Bisa dengan menikmati kopi, menikmati senja, hujan, melakukan yoga, ya pokoknya bikin diri kita relaks. Karena seringkali kita tidak menyadari bahwa sebetulnya writer's block itu adalah reaksi otak kita sudah kecapean disuruh berpikir terus-menerus. Dan yang ada ketika kita sedang capek adalah menilai seluruh naskah kita jadi sepenuhnya jelek. 9. Ketika naskahmu sudah beres, baca ulang dari awal. Jangan malas. Disinilah kita bisa memulai proses editing. Cari yang saltik atau salah ketik mana aja. Cari juga diksi yang sekiranya kurang enak dan ingin dipercantik. Dan cari juga plot yang dirasa mengganggu atau masih bisa dipatahkan oleh orang lain. Atau bahasa kerennya plot hole. 10. Tutup naskahmu untuk proses pengendapan. Proses pengendapan ini bisa memakan waktu, bagi saya pribadi ya, itu antara 3 bulan sampai bertahun-tahun. Tapi ya tiap orang beda-beda proses pengendapannya. Ada yang cuma seminggu, ada yang sebulan. Intinya endapkan dulu naskahmu, jangan dibuka-buka lagi sampai di periode waktu tertentu. Buka kembali dan percaya deh, kawan-kawan akan menemukan banyak hal yang unik, janggal, atau lebih menarik ketika ditiadakan. Karena ketika kita membaca ulang setelah proses pengendapan, kita akan membaca dengan pemikiran yang lebih fresh. 11. Jangan ragu atau malu untuk membacakan naskahmu kepada orang lain. Setidaknya pada kawan-kawan sendiri. Atau kalau kawan-kawan masih malu, bacakan pada diri sendiri dengan suara yang keras. Karena membaca naskah sendiri dengan suara yang keras dan berintonasi akan membuat kita sadar mana dialog dan monolog yang masih terasa aneh, mana adegan yang masih terasa rancu, dan lain sebagainya. 12. Akhirnya, meskipun merasa masih banyak ketidaksempurnaan dalam naskah yang kita buat, jangan ragu untuk mengirim naskah pada penerbit. Atau jika tidak mau mengirim pada penerbit, jangan malu untuk share naskah kita di blog atau di Wattpad. Tuh lagi kekinian kan ya Wattpad, atau media menulis apapun. Kalau banyak yang suka, jangan berhenti belajar karena pujian. Dan kalau banyak yang tidak suka, jangan berhenti belajar karena makian. Terus menulis dan menulis lagi. Iya, tadi ya. Ala Firsa Bersari ya. Ala Firsa Bersari yang udah banyak banget orang kenal ya. Karyanya keren-keren banget saat. Nah, Bang Adam, gimana nih Bang? Kalau misalnya dari tips-tips yang dikatakan tadi Firsa Bersari itu ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang Bang Adam merasakan juga nih? Dari ke 10 ya, dari 10. 12 tadi. 12 ya? Oh, 12. Aduh, ketahuan nih nggak dengar. Ya. Haus soalnya, minum dulu ya. Iya, saya minum. Madam mau minum silakan Madam. Mungkin ada 1 atau 2. Apa yang dibilang tadi, sebenarnya menulis harus memiliki keberanian kan di dunia yang era digital ini. Kan banyak platform media, kita bisa menulis di Wattpad, bisa di mana aja kan. Nanti ada komentator, ada yang memuji, ada yang memang menjadi hakim kan untuk tulisan kita. Jadi semangat itu, keberanian itu yang harus kita pertahankan. Jadi masukan-masukan dari orang menjadi pembelajaran baru bagi kita. Jadi giat itu, keberanian sebenarnya kalau menurut saya modal dasar menulis itu adalah berani. Berani. Jadi tidak perlu ini ada komentar yang sinis atau bla bla bla, lalu kita drop kan, nggak menulis lagi. Tapi sebenarnya penting nggak sih Bang komentar-komentar dari orang itu sebenarnya penting nggak ini untuk evaluasi dari cerita novelnya sendiri? Mungkin sebagiannya penting, tapi kita kan harus cerdas juga melihat komentar orang kan. Ini komentarnya apa? Maksudnya membangunkah atau memang menabrak kita atau menjatuhkan kan?
Oke, sebenarnya masih banyak sekali ya Bang ya pengalaman-pengalaman yang Bang Adam rasakan ketika menulis gitu ya. Nanti kita bakal tanyain lagi sama Bang Adam. Untuk Good People jangan kemana-mana, tetap di Good People Asik. Dari sebuah sisi yang tak terlihat, motivasi, inspirasi bersama kita Good People. Indonesia terus berupaya dalam memerangi dan memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Agar upaya ini berhasil, mari kita bersama-sama mendukung pemerintah untuk melakukan segala aktivitas di rumah aja. Melakukan pekerjaan kantor cukup di rumah aja. Melakukan kegiatan belajar di rumah aja. Dan melakukan kegiatan ibadah cukup di rumah aja. Dengan begitu kita sudah ikut andil dalam upaya memerangi dan memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kebersihan. Good People Asik. Dahulu kita terbiasa selalu menunggu, terus menunggu, berharap datang seseorang untuk melengkapi kisah hidup ini. Terlalu sulit melangkah, tertemukan selalu dinanti, hingga kita pun berjumpa, tiada lagi alasan untuk menunda. Akhirnya kita bersama setelah menanti lama, semoga selalu terjaga. Sangatlah berharga. Bertahan di kesendirian tak menuntunku untuk menemukanmu. Tanpa ragu aku berikan semua rasa cinta yang tersimpan lama. Penantian selama ini tak membuatku jera terhadap berharap. Ku yakinkan seseorang kan datang padaku menggenggam tanganku. Akhirnya kita bersama setelah menanti lama, semoga selalu terjaga.
kasih KB. semoga Luar luar biasa. biasa. Tadi lagu penantian berharga gitu ya. Oke deh, masih di Good People. Asik. Oke, masih barengan dengan Bang Adam. Bang Adam nih sang penulis novel ya. Bang Adam nih kalau untuk proses penulisan novel itu sendiri sebenarnya gimana sih Bang dari awal banget mulai nih sampai ke publikasinya sampai orang baca tuh gimana sih Bang prosesnya? Dibilang Iya. mudah, Dibilang tidak susah, mudah. nggak susah ya. Dibilang susah nggak susah, tapi dilemanya besar. Waduh, Wah, kenapa tuh Bang? apa nih buat Jadi dilemanya nih? prosesnya gini, bukan proses garapan novel ya. Tapi yang apa susah. juga tuh? Proses mencari penerbitan sebenarnya, karena baru-baru, karena pemula. Jadi sampai apa? Novel itu naskahnya saya simpan selama 6 bulan, 6 bulan. entah lebih, pokoknya sekitar itu. Jadi cari penerbitan sampai ke Jogja, nggak ada yang pas, pulang lagi dari Jogja ke Aceh. Tahu-taunya nyampe ke Aceh hampir putus asa kan, ya udah buang aja naskahnya. Waduh, sampai Sampai segitunya ya se- Bang ya? Sampai itu ya? segitunya. Jadi ada kawan, dia baca kan, baca ini bagus nih, jangan dibuang, bla bla bla. Ya udah kalau bagus, cari aja penerbitan. Pas ada ketemu kawan lagi, ditawar, ini ada penerbitan, nanti aku yang urus. Bagaimana nanti? Ya udah, urus aja, udah masuk penerbitan, udah komunikasi dengan orang penerbitan, udah deal, jadilah novel. Jadi prosesnya lama. Tapi bagi Bang Adam berarti kalau untuk proses penulisannya dari awal tuh nggak ada kendala sama Nggak sekali ada ya Bang ya? kendala. Malah di ininya waktu mau Penerbitannya. publikasinya gitu Bang ya? Oke, tapi pada akhirnya, jadi ini Jadi. ya Jadi ya, novelnya sebuah novelnya. Bang Adam. Ini ada satu novel Bang Adam, Gadis Pelupa ya Bang ya? Karyanya Adam Zainal. Gadis pelupa ya. Ini diterbitkan di tahun berapa nih Bang? 2020. 2020. Oke, kalau untuk apa namanya tuh Apa ayo publikasinya tuh udah sampai mana tuh Bang? Apakah masih di Aceh aja atau udah gimana tuh Bang? Ini sudah ada yang Jakarta, Kalimantan. Berarti udah bisa ditemuin di Sulawesi. beberapa toko buku, misalnya Gramedia mungkin Iya. yang udah terkenal, gimana tuh Bang? Tidak, karena ini terbatas cetaknya. Jadi rencananya kan cetak kedua. Oke, jadi kalau good people di rumah mau baca karyanya Bang Adam, Gadis Pelupa ini, itu bisa di mana tuh Bang? Ya, Ya, untuk di mana? sementara. Di mana, Bang? Di mana, Bang? Untuk sementara bisa pesan langsung. Oke, bisa pesan pesan langsung. langsung. Berarti prosesnya pre-order atau memang ready sebenarnya? Gimana Bang? Ini nggak ready lagi. Nggak ready, Karena berarti harus pre-order ya? cetak. Pre-order. Oke. Cetak baru lagi. Cetak gitu. baru lagi. Gadis pelupa ini sebenarnya menceritakan tentang apa nih Bang? Pia ini kan pelupa nih orangnya. Apa? Pelupa. Oke, ini untuk good people di rumah yang mau baca Gadis Pelupa ini pasti menarik banget iya. ya. Bisa Good dibocorin people sedikit, ya? bisa langsung pesan ya di Bang Adam Zainal. Itu bisa di Instagram apa nih Bang? Iya, Adam Zainal. Di Instagramnya @adamzainal ya. Ini pastinya ceritanya bakal menarik. Kita bakal tanyain juga nih ceritanya tentang apa. Coba digali. Jadi buat yang penasaran bisa langsung pesen nih ya di Instagramnya Adam Zainal. Gadis Pelupa. Oke Bang, Ceritakan ceritanya sedikit. tentang apa nih Bang? Iya. Gadis pelupa nih. Mungkin Bang Adam mau ceritakan sedikit tentang Kesimpulannya. Iya, sinopsisnya nih ya. Bener, sinopsisnya bener. Gimana Bang? Jadi si gadis pelupa ini dia menjadi tokoh Lia, namanya Lia. Lia dalam buku. Yulia bukan ya? Liar apa Yulia? Saya kira saya. Kan Anda kan juga pelupa. Namanya Lia. Jadi dia menjadi tokoh pertama. Kenal dia 2 tahun yang lalu lah. Jadi ada satu keunikan dari Lia ini. Dia dari kampung kuliah ke Banda Aceh. Ini kisah nyata berarti Bang. Nyata, cuma kan karena novel. Jadi ada hiperbola di situ. Improvisasinya Improvisasi ya. dari hiperbola. Jadi fiksi imajiner ya. Iya, fiksi. Jadi ini tokohnya ada semua sebenarnya. Termasuk Bang Adam sendiri ada di dalam Ya. novel itu. Menjadi tokoh utama kan. Oke, baik. Jadi ceritanya ya di warung kopi. Ceritanya agak satir ya. Hari ini rutinitasnya apa, ngopi, obrolannya apa. Oh. Jadi tidak semata-mata dengan si Lia ini, ada tokoh-tokoh lain, teman-teman mahasiswa di Banda Aceh, ngopi ya bahasnya apa.
Jadi saya tulis semua nih bahasannya dari pagi sampai pagi besok. Sampai pagi besok ya. Berarti yang dalam keseharian Lia Ya, ini ya, Bang? dalam seharian. Cuma tidak bertumpu pada Lia kan. Misalnya saya besoknya ketemu sama abang ya. Cerita dengan abang apa? Oh, berarti keseharian anak-anak muda yang ada di Kota Banda Iya, Aceh ya. keseharian. Besoknya misalkan ketemu kakak, cerita sama kakak apa obrolan. Kalau untuk kasusnya apa nih Bang yang ada di sini sebenarnya? Sebenarnya ini menyentuh budaya juga. Jadi transisi budaya. Transisi budaya. Transisi budaya kita yang tidak interaksi budaya antara generasi hari ini dengan orang-orang tua kita kan terputus. Terputus. Jadi berbicara budaya juga menyentuh budaya, menyentuh politik juga di kalangan anak muda, bagaimana melihat politik, bagaimana pengaruh anak muda mempengaruhi tentang politik. Kalau dalam proses penulisannya sebenarnya apa sih Bang yang menarik gitu ketika Abang tulis buku ini, Gadis Pelupa iya, ini? Di bab apa nih kira-kira yang paling menarik? Yang menarik sebenarnya ya dukungan dari teman-teman. Jadi ini bagus nih ceritanya, saya tulis. Maksudnya ceritanya ini ringan, nggak ada yang berat. Karena kan novel, nggak ada kajian yang harus kita kaji. Tapi adakah cerita-cerita dalam proses penulisan yang mungkin yang kira-kira ada kendala, mungkin masalah, atau mungkin bahkan keseruannya gitu ketika Abang tulis ini? Apa yang Abang rasakan? Sebenarnya nggak ada kendala. Ini paling ringan, tulisan yang paling ringan saya buat ya novel ini. Karena sebelumnya saya punya naskah yang mungkin tahun ini masuk tahun ke-6 Bang. 6 tahun tapi belum kelar-kelar. Ini yang paling susah, bukan berat sedikit ya. Karena butuh kajian, menyentuh masyarakat yang bawah, budaya. Jadi ini butuh kajian. Kalau ini kan hanya imajiner. Cerita-cerita ringan. Berarti enak nih kalau baca Gadis Pelupa ini sambil nyantai, sambil ngopi pagi. Karena nggak terlalu berat di situ ya. Benar. Oke, sebenarnya ada karya-karya apa lagi sih dari Bang Adam gitu ya? Nanti kita bakal tanya-tanyain lagi nih ya. Oke deh, untuk Good People jangan kemana-mana, tetap di Good People Asik. Good People Asik. Indonesia terus berupaya dalam memerangi dan memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Agar upaya ini berhasil, mari kita bersama-sama mendukung pemerintah untuk melakukan segala aktivitas di rumah aja. Melakukan pekerjaan kantor cukup di rumah aja. Melakukan kegiatan belajar di rumah aja. Dan melakukan kegiatan ibadah cukup di rumah aja. Dengan begitu kita sudah ikut andil dalam upaya memerangi dan memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kebersihan. Good People Asik. Lihat dunia dari sebuah sisi yang tak terlihat. Motivasi, inspirasi bersama kita Good People. Yeay, masih bareng kita di Good People Asik. Oke, masih bareng dengan Bang Adam. Bang Adam nih ya, karya Bang Adam Gadis Pelupa ini wajib banget di order nih ya, karena memang seru banget tadi menurut cerita Bang Adam, bisa dibaca kapan aja, di waktu santai, di waktu senggang itu, karena ceritanya ringan banget. Dan untuk yang mungkin baru belajar nulis ya, harus banget nih cobain baca buku Gadis Pelupa ini biar semangat lagi nulisnya gitu ya. Bisa langsung pre-order di Bang Adam Zainal gitu ya. Ada Lia. Ada Lia, bukan Yulia. Bukan Yulia. Oke Bang Adam, kita mau tantang nih games hari ini, itu unjuk skill ya, saat ya. Gimana? Tadi kan Kak De Kemala ya, Bu lagi. Kak De Kemala. Itu sudah bacain puisinya. Kalau Bang Adam nih, kita mau unjuk skill Bang Adam. Ya, untuk dari baca puisi. Atau mungkin Pia mau baca puisi Bang Adam. Gimana Bang? Boleh juga, maksudnya. Tapi basicnya bukan di puisi tuh. Ya. Tapi apa salahnya dicoba? Iya, apa salahnya dicoba? Silakan Bang Adam Zainal. Yuk, bisa mana puisi yuk? judul? Terpesona. Terpesona. Karena ini masa ini ya.
Apa namanya? latah ya semuka ya. Ini masa pandemi ya bang? Iya, masa pandemi boleh. Harusnya puisi Kita kan harus puisi berkaitan dengan pandemi ya. Apa judul masker boleh masker? Bukan. Enggak. Enggak soal judul masker atau apa. Mana tahu, ya kan. Hand sanitizer. Bukan. Bisa dimulai bang? Oke, Bisa bisa mulai, nggak? Silakan silakan mulai. Bang. Kita tunggu, Bang. Mantra burung gereja. Iya. Di Kamis yang seperti pagi Minggu, kota-kota sepi dan sunyi, jalanan kosong melempong dan kelabu. Sepasang burung gereja bersiul di tali api kemelaratan, dalam bisu dan heningnya peradaban. Di kamar usang seorang bocah mengulum kata-kata seraya melantunkan mantra-mantra, mengusir wabah yang merambah sampai ke Oktober yang gelisah. Sementara para pemuja rupiah masih berleha-leha melalu lalang keluar masuk ke berbagai daerah, membawa serta noda-noda dan benih-benih wabah yang menempel di kemunafikannya. Dan seakan peraturan hanya berlaku untuk mereka yang susah dan lapar. Banda Aceh, Oktober 2020. Terima kasih Bang Adam. Terima kasih banyak itu puisinya. Luar biasa keren banget. Mengenai pandemi. Sekarang saya tentang Pia nih. Ayo Pia coba. Oke, karena kita waktunya sudah sangat singkat sekali saat di Next Good People, tungguin ya Pia bacain ya. Boleh, Oke, boleh. Bang Adam nih terakhir apa sih yang mau disampaikan nih untuk anak-anak muda ya yang masih baru belajar nulis atau bahkan yang suka nulis tapi belum berani untuk publikasi ini Bang. Apa sih aja lah mau mungkin Bang Adam mau disampaikan? sampein. Silakan, Bang. Bebas di Good People bebas Bang Adam mau sampein apa. Harapannya ya mereka harus selalu menulis. Jadi harus siap dalam keadaan apapun. Intinya modal utama menulis itu adalah berani. Berani. Nggak usah peduli dengan komentar orang terhadap kita yang buruk-buruk. Ya udah, orang ketika ada orang yang mengatakan ini nggak bagus, ini nggak bagus, ya udah Anda saja yang tulis yang lebih bagus kan gitu. Semua orang itu kan punya kemerdekaan, punya ide, punya kemerdekaan, punya hak atas tulisannya masing-masing. Oke, semua orang punya hak untuk menulis nih kata Bang Adam nih. Jadi good people di rumah ya yang punya ide, gagasan dan segala macam pengalaman hidup mungkin ya, yang mau dituangkan ke dalam tulisan silakan ya. Semua orang punya hak untuk nulis gitu. Karena berani itu baik. Oke, benar. Jadi harus berani gitu. Harus berani. Oke deh, sudah di akhir ya Good People hari ini. Terima kasih Bang Adam sudah hadir di Good People kali ini. Seru banget tadi cerita-cerita menariknya. Semoga ke depan novel-novel Bang Adam semakin keren, semakin ya. dikenal juga gitu ya. Oke deh, akhirnya saya Yulia Usfa. Dan saya Rama Soat. Sampai jumpa. Good People. Asik.